siapkan ya, apa yang keperluan kamunya gitu dia. Oke, malam ini kita membahas oke ya, evolusi algoritma. Oke, mana caranya? Kok ini lagi ya? Wow, udah berapa menit? Masih sekian yang hadir. Kemana semuanya? Ya, hari ini kita membahas itu adalah evolusi algoritma ya, algoritma evolusi. Jadi pengantar di sini ini ada Ibu sampaikan materinya di sini ada satu buku membahas itu adalah masalah peng masalahnya adalah eh, ini dia ya, teknik algoritma ya. Algoritma itu atau evolusi. Jadi kalau kamu memperhatikan materi kita hari ini, sorry, materi kita hari ini adalah kenapa error-error ya? Let's view. Kenapa error? Oke ya, sorry. Ya, jadi hari ini kita membahas itu evolusi algoritma atau penerapan algoritma evolusi yang diambil dari teori si Darwin menceritakan atau menyampaikan perkembangan manusia itu bagaimana berevolusi yang tadinya kita itu adalah makhluk yang memang ya kita memang dulunya kalau menurut si Darwin itu kan sejenisnya monkey ya bukan monkey dulu masih ada yang lebih primitif dari situ ya jadi kita berkembang akhirnya bisa berdiri tegak berdiri itu ya menjadi seperti sekarang menjadi seperti manusia. Tapi kalau asalnya kita sebenarnya itu adalah berevolusi itulah yang digunakan oleh si teori Darwin ya. Jadi pembahasan ini banyak ya pembagiannya. Jadi oke. Ya. Ini ada satu buku membahas algoritma evolusi, evolusi algoritma ya, yang bercerita dengan kemajuan kompleks dengan permasalahan kompleks yang menjadikan kasus itu atau case ya project itu diselesaikan dengan penerapan algoritma genetika ya atau evolusi algoritma. Jadi di sini algoritma genetik evolusi algoritma ini permasalahan yang bisa diselesaikan itu bisa berbentuk optimasi ya. Di sini perhatikan ada nanti optimasi itu ya dasarnya kita mempelajari itu adalah ada tahap-tahapan inisialisasi, reproduksi, evaluasi, seleksi. Ini tahapan untuk algoritma genetika yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan, contohnya yaitu untuk fungsi prediksi tertentu, kemudian kondisi berhenti, termination condition. Nah, dikembangkan lagi algoritma genetika bisa digunakan dengan pengkodean real kode CRCGA ya. Tahapannya ini dia permasalahan RCGA. Kemudian algoritma genetika ini adalah operator reproduksi pada pengkodean real. Permasalahan nilai parameternya. Permasalahan yang bisa diselesaikan dengan algoritma genetika juga bisa dengan topik kita itu kan algoritma genetika pada yang searchingnya, pencariannya. Jadi di sini menggunakan TSP, Traveling Salesman Problem. Ini juga bisa digunakan algoritma genetika. Tahapannya representasi kromosom, crossover, mutasi. Kemudian permasalahan flow sub scheduling problem, FSCP, two stage assembly flow sub scheduling problem ya. Job sub scheduling. Jadi untuk algoritma genetika bisa juga digunakan untuk permasalahan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan optimasi. Berikutnya adalah untuk permasalahan yang evolution strategis, di mana di tahap-tahapnya ada nanti ya. Kemudian untuk genetic programming, nah ini dia. Namun kita fokusnya di ini ya representasi kromosom, crossover dan mutasi ya dengan berbagai teori ataupun algoritma nantinya ya.
Kemudian di sini daftar singkatannya ya. Hari ini kalau kamu baca judulnya adalah evolutionary algorithm ya. Ya evolusi algorithm ini istilah-istilah pada pembahasan kita. Jadi ada ESO, AAS, EC, EP, evolutionary programming ya. Oke. Contoh di kehidupan sehari-hari yang dibuatkan dalam penelitian ya, yang sudah dihasilkan dalam penelitian, contoh pengaturan jadwal kuliah. Jadi misalnya seorang manajemen ya, manajemen kampus itu untuk mengatur jadwal perkuliahan bisa diterapkan dengan menggunakan algoritma genetika supaya tidak ada bentrok ya. Jadi bisa sesuai jadwalnya. Kemudian persoalan transportasi yang mencakup distribusi suatu komoditas atau produk dari sejumlah sumber kepada sejumlah tujuan. Jadi transportasi dari kota A kota B, contohnya pendistribusian komoditas bisa dilakukan algoritma genetika, pemilihan rute terpendek dengan minimum biaya ini juga digunakan. Kemudian penentuan komposisi makanan baik bagi manusia, komposisi gizi pada anak, gizi ibu hamil, contoh-contohnya itu bisa dibuatkan. Permasalahannya dengan menyelesaikannya menggunakan evolusi algoritma ya. Solusi optimum mungkin dapat diperoleh tetapi memerlukan proses perhitungan yang panjang. Jadi di sini kita selain membuatkan tahapan tadi, ada juga algoritmanya juga perhitungannya ya digunakan. Kita perhatikan di sini perkembangan dari ilmu, nah ya tadi zoom ini zoom ya bukan, ini rotate, oh ini ya. Jadi kalau diperhatikan, perhatikan ini ilmu yang kita bahas hari ini adalah optimization ya, optimization. Kemudian ini ada di Stoltary optimization, integer programming. Nanti dari sini ada meta-heuristic ya, meta-heuristic yang membahas evolutionary computing, ada local search Bayes algorithm. Kita fokus ke evolutionary computingnya yang dibahas hari ini. Ini dari sini ada evolutionary algorithm EAS yang akan bahas, ada juga yang bagiannya swarm intelligence ya, swarm intelligence. Ini ada lagi pembahasannya artificial immune system. Jadi kalau kita perhatikan banyak ya materi-materi yang akan kita bahas. Namun kita fokus di optimization ke stochastic optimization, meta heuristic, kemudian evolutionary computing, evolutionary algorithm IAS. Nah, dari sinilah kita fokuskan di genetik algoritmnya ya, walaupun memang evolutionary algorithm ini bagiannya ada genetic programming, evolution strategy, evolutionary programming dan seterusnya. Kita difokuskan pertemuan hari ini dan minggu depan yaitu genetik algorithm. Minggu ini memperkenalkan genetiknya, algoritmnya, ke depannya kita membuatkan solusinya, case-nya, permasalahannya masuk ke case-nya ya. Ini bagannya ya, teknik optimasi. Jadi misalnya kamu tertarik nanti yang semester 4 ya, optimasi bagian pengoptimasian, optimization. Nah, ini dia ya. Optimasi ini menggunakan evolutionary algorithm. Ini menggunakan genetic algorithm atau ZA. Nah, itu dia ya. Kemudian berikutnya sebuah algoritma meturistik yang sekarang kita bahas bertindak sebagai manajer dari beberapa algoritma heuristik secara terorganisir mencari solusi dari sebuah permasalahan. Inilah dia ya. Ini di bagian-bagiankannya ya. Itu heuristiknya. Evolutionary computing merujuk pada berbagai teknik penyelesaian masalah yang berbasis evolusi biologi dengan seleksi alam, natural selection, dan penurunan sifat genetik, genetic inheritance. Itu evolutionary computingnya. Ya. Pembahasan kita fokus di algoritma evolusi, fokusnya di tahapan prosesnya dimulai dengan, perhatikan di sini, algoritma evolution algoritma merupakan teknik optimasi yang meniru proses evolusi biologi. Jadi kita fokus di evolutionary algorithm yang nanti pada algoritma genetika. Jadi yang fokusnya pada proses evolusi biologi. Prosesnya apa? Ini dia ya. Dalam sebuah proses, dalam evolutionary algorithm ada individu, ada populasi, ada parent, ya. Kemudian ada
offspring, seleksi alam, himpunan individu baru. Inilah solusinya ditemukan ya. Tahapannya adalah dimulai individu itu berperan sebagai induk parent yang melakukan reproduksi, menghasilkan keturunan offspring. Nah, ini dia, ada parent yang melakukan reproduksi, yaitu offspring, oleh alam, seleksi alam, di natural selection, apakah bertahan hidup atau sampai mendapatkan individu baru. Inilah dia yang kita harapkan. Apabila menghasilkan keturunan yang lebih baik, ini maka generasi ke berikutnya sudah lebih baik dan sudah ada jawaban dari proses algoritma evolutionary algorithm ini. Ini dia ya. Dimulai dengan beberapa individu dalam populasi, dilakukan pemilihan parentnya, kemudian dilakukan reproduksi dari si parent ini, ada offspring hasilnya, kemudian oleh seleksi alam didapatlah yang mana individu barunya ya. Itu dia. Jadi dari proses tahapan ini pada evolutionary algorithm ini dapat dikatakan generate and test yang berbasis population based, IE bersifat kualitatif. Jadi dijalankan untuk masalah yang ada kemungkinan menghasilkan solusi yang berbeda. Jadi harus dipahami permasalahannya seperti apa. Untuk bisakah ini diselesaikan dengan algoritma genetika? Apa itu cahaya mulia? Ya, pada awalnya menggunakan representasi string biner, kemudian berkembang menjadi vektor, bilangan integer, atau pecahan realnya. Ini tadi yang bagiannya algoritma genetika, evolution strategies, genetic programming-nya ya. Oke. Oke. Ini adalah genetika kelebihan-kelebihannya. Cukup dulu. Jadi ini Ibu perkenalkan dulu ya. Struktur algoritma genetika. Kalau kita perhatikan tadi evolutionary algoritma tadi, evolusi algoritma tadi itu kemudian didapat algoritma genetika. Algoritma genetika itu adalah permasalahan itu dipetakan dalam bentuk kromosom. Jadi algoritma genetika ini menggunakan string kromosom tersusun atas sejumlah gen yang menggambarkan variabel-variabel keputusan digunakan dalam solusi. Kalau kamu mengingat mata pelajaran biologi, ada kromosom, ada gen, di sini pun seperti itu, bahwa sebuah populasi itu terdiri dari beberapa kromosom, ya. Kromosom itu terdiri dari beberapa gen. Itu dia mencari solusi dengan algoritma genetika. Ini ada permasalahan, kemudian digunakan encoding solusi kromosom fungsi fitness, kemudian dihasilkan decodingnya untuk mendekati solusi optimumnya ya. Ini contohnya. Jadi oke, Ibu stop dulu di sini karena ini sudah masuk apa? Ibu bagi share yang oke ya. Ini tadi aplikasi skema umum ya. Jadi untuk menerapkan atau implementasi algoritma genetika ini diperlukan tahapannya planning, perancangan desain, ada simulasi dan identifikasi, kemudian dikontrol, diklasifikasikan untuk ininya. Secara garis besar algoritma genetika ini adalah mendefinisikan individu-individu yang merupakan salah satu solusi. Jadi untuk algoritma genetika ini harus ada individu-individu, mendefinisikan nilai fitness, kemudian menentukan proses pembangkitan populasi awal. Ini harus perlu pembangkitan populasi awal ini nanti ada tekniknya. Ini biasanya dilakukan dengan pembangkitan acak seperti random walk ya. Menentukan proses seleksi yang akan digunakan, menentukan proses perkawinan silang crossover. Jadi tahapan algoritma genetika itu oke, ini dicontohkan. Misalnya ini sekumpulan populasi awal, jadi ini memerlukan data atau objek yang banyak ya, populasi namanya populasi, kumpulan dari individu-individu. Kemudian dilakukan proses algoritma genetika dengan tahapan-tahapannya nanti. Nah, dihasilkanlah inilah si individu baru yang dihasilkan untuk individu barunya yang didapat dari populasi ini ya, contohnya. Oke, kemudian ini tadi sudah komponen evolutionary algorithm. Ini dia ya. Jadi komponennya itu ada 5 ya.
individual, fitness function, metode seleksi, operator genetik, populasi. Jadi misalnya seperti coba buatkan metode penelitian atau flowchart dari algoritma genetika. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini tahapannya. Jadi harus dilakukan menentukan individualnya dulu, melakukan fitness fungsinya, melakukan metode seleksi, kemudian melakukan operator genetik, menghasilkan populasi. Ini yang harus dilakukan tahapannya pada algoritma genetika tadi ya. Ini akan kita bahas satu-satu ya. Yang 5 ini individual. Oke, ini contohnya ya, individual yang Ibu tadi sampaikan. Ini dibahas dulu ini ya. Individual di sini adalah individual kandidat solusi. Jadi individual tadi kalau memperhatikan gambar kucing tadi ada beberapa kandidat solusi untuk permasalahan yang ingin dicari solusinya. Karakteristik suatu individual ini harus diwakili kromosom atau genom ya. Digambarkan dengan suatu pitagen. Ini namanya pitagen ya. Ini pitagen. Kemudian di dalam setiap gen merupakan bagian kecil dari kandidat solusi. Pitagen terdiri dari berapa gen, kemudian ini gennya, gen ini membentuk kromosom. Keseluruhannya gen kromosom ini dalam satu populasi ya. Kromosom terdiri dari dua kelas yaitu genotype dan phenotype. Individual membentuk populasi. Individual merepresentasikan kemungkinan solusi untuk masalah yang ditangani. Biasanya disertakan kemungkinan solusi untuk masalah yang ditangani. Di sini digunakan parameter strategi, strategi parameter, dan kesesuaian individual. Individu dikatakan sama dengan kromosom apabila ada sekumpulan gen. Gen ini isinya bisa biner, jenis datanya biner, float, dan kombinatorial. Individu menyatakan salah satu solusi, contoh di sinilah TSP individu menyatakan jalur yang ditempuh dalam penentuan nilai maksimum dari fxy, individu menyatakan nilai xy. Ibu lihat dulu stop share dulu ya. Ini tadi ini ya. Oke, mana tadi individu stop share-nya ya. Oke, ini Ibu mau melihat TSP-nya ya. Jadi kalau kita perhatikan tadi contoh tadi kromosom tadi ya, ini lebih ke ini sudah contoh ke kasus. Ibu mau lihat TSP mana tadi ya? Evaluasi kromosom seleksi. Nah, ini ke minggu depan ya, ke implementasinya, bukan ini. Ada satu lagi mana tadi Ibu taruh ya? Satu lagi. Oke, lanjut aja. Jadi individu dikatakan tadi dalam sekumpulan. Contoh di sini individu ada gen itu terdiri dari beberapa gen membentuk kromosom, kromosom dengan ini kromosom ABC misalnya membentuk satu populasi. Jadi individu ini bisa dinyatakan solusi contoh dalam individu TSP ya, yang sales promosi itu ya. Contoh di sini ada grab ya, satu kalau kamu perhatikan ini dimulai dari startnya 1, 1, 3, 5, kemudian 1, 3, 5, 7, 6, 4, 2, 6, 4, 2. Ini dihasilkan 1, 2, 3, 6, 7, 5, 4. Nah, ini contoh untuk masalah TSP-nya yang ada pada nilai fxy ya. Oke, ini hanya memperkenalkan dulu. Berikutnya pembahasan fitness function. Fitness function itu merupakan komponen yang krusial evolutionary algorithm. Jadi di sini fitness function ini memetakan representasi kromosom ke suatu nilai skalar. Jadi tadi sudah ada individualnya dipetakan. Fitness function ini digunakan mengevaluasi seberapa baik suatu individual itu digunakan memecahkan masalah. Fitness function ini juga berperan menentukan individu mana yang bereproduksi. Jadi nanti ditentukan parentnya siapa sebagai kandidat solution yang akan diwariskan kepada penerus generasi berikutnya. Semakin besar kesesuaian fitness suatu individual, semakin tinggi peluang individual beroperasi atau dilakukan kawin silang, crossover, dan mutasi. Ya, jadi ini nanti fitnessnya ada lagi yang dilakukan pada tahap fitness, apakah operasi reproduksi kawin silang, crossover, atau mutasinya.
Suatu fitness function ini mengukur kualitas suatu individu kandidat solution seakurat mungkin, namun desainnya harus memiliki batasan tentang processing power, latar belakang pengetahuan, persyaratan yang ditentukan oleh user. Nilai fitness inilah yang dijadikan acuan mencapai nilai optimal dalam algoritma genetika. Nah, contoh seperti tadi TSP. TSP bertujuan meminimalkan jarak, maka nilai fitnessnya adalah inversi dari jarak. Jadi kalau di sini yang traveling salesman itu ya mencari jarak terpendek, meminimalkan jarak dengan nilai fitnessnya dengan dicari dengan inversi dari jarak gitu ya. Berikutnya yang berikutnya adalah metode seleksi. Tadi individual sudah, kemudian dilanjut dengan metode seleksi. Setelah diketahui tadi fitness function-nya, sudah ada kandidat solution-nya, mana yang akan mewarisi untuk generasi berikutnya. Nah, berikutnya tahapan menseleksi digunakan mencakup mekanisme seleksi induk, parents, and mekanisme seleksi survivor ya. Jadi di sini setelah tadi dilakukan fitness-nya, ada didapat parents dan seleksi survivornya. Di sini parents adalah membedakan antara individual berdasarkan kualitasnya, memberikan kesempatan individual yang lebih baik untuk parents sebagai generasi berikutnya. Jadi dipilihkan yang mana parents, mana yang kira-kira bagus untuk reproduksinya. Semakin baik tingkat kesesuaian suatu individual, semakin tinggi peluang individual itu untuk terpilih ya. Jadi contoh di sini pemilihan parents, pemilihan survivor untuk berdasarkan kualitasnya. Pemilihan survivor ini dilakukan setelah proses penciptaan offspring dari parents terpilih. Jadi di sini ditentukan mana induk yang baik untuk menghasilkan keturunan yang baik ya untuk diseleksi. Setelah tadi individual, kemudian fitness function diseleksi, berikutnya adalah ini contohnya metode seleksi ya. Nanti ada perhitungannya. Ini contoh individualnya dengan individu yang dipilih berdasarkan berapa nilai fitness-nya ya. Berikutnya menggunakan operator genetik. Jadi ini tahap keempatnya. Operator genetik itu berperan menciptakan individual baru dari individual lama dengan membangkitkan kandidat solution baru. Jadi ada individu baru dari yang lama dengan membangkitkan kandidat solution baru, yaitu melalui rekombinasi, ya, apakah dengan kawin silang atau crossover, ya. Ada nanti yang disebut dengan mutasi juga ya. Jadi untuk kawin silang ini operator genetik ini menggunakan kawin silang crossover. Di sini jenis-jenisnya ada one point, two point, multi point, uniform. Ini bagian-bagiannya yang bisa kita pakai untuk melakukan rekombinasi. Setelah dilakukan crossover, selanjutnya lakukan operasi mutasi. Mutasi ini berperan mencegah algoritma terjebak dalam lokal minimum. Di sini digunakan flipping, interchanging, and reversing ya untuk proses mutasinya ya. Oke, ke berikutnya adalah kawin silang atau crossover. Jadi di sini sama seperti bidang biologi ada perkawinan silang ya, ada mutasi, mutate ya. Crossover, perkawinan silang ini merupakan proses kombinasi dua individu untuk memperoleh individu baru yang diharapkan mempunyai fitness lebih baik. Jadi tujuannya ini adalah bagaimana mendapatkan keturunan yang lebih baik ya. Crossover ini menambah keanekaragaman kromosom dengan komponen kromosom di generasi saat ini. Crossover ini melibatkan dua induk menghasilkan keturunan yang baru. Contoh di sini adalah perkawinan silang yang terjadi antara seluruh gen dalam satu generasi. Ini bisa berakibat buruk jika populasinya kecil. Jadi kalau bisa ini perkawinan silang ini untuk yang populasinya memang jumlahnya besar, tetapi bila nilai terlalu tinggi akan mengakibatkan pemborosan waktu. Jadi membutuhkan pemborosan waktu. Kalau banyak, sedikit kurang bagus, tidak bisa menghasilkan individual yang lebih baru, tapi besar pun tidak bisa karena memboroskan waktu untuk perkawinan silangnya ya. Nah, di sini terlalu tinggi akan menyebabkan pemborosan waktu. Diperlukan perhitungan di daerah solusi yang tidak menjanjikan hasil yang optimal.
Mutasi. Jadi di sini juga nanti peran mutasi. Mutasi itu adalah operator yang menukar nilai gen. Jadi gen-gen yang tadi ditukar antara 0 dengan 1. Contoh di sini adalah mengalami mutasi gen dengan probabilitas yang ditentukan. Oke. Siklus algoritma genetika secara keseluruhan, algoritma genetika ini yang terdiri dari tadi 5 itu tadi ya tahapannya yang harus dilakukan. Dilakukan dimulai dengan ada populasi awalnya, harus ada populasi awal, objek awalnya yang berbentuk individu dalam sekumpulan populasi. Kemudian dilakukan evaluasi fitnessnya. Evaluasi fitness ini menghasilkan seleksi individu. Seleksi individu yang tadi ada parent-nya, ada kombinasionalnya, dilakukanlah reproduksi. Reproduksi itu bisa dengan crossover, perkawinan silang, dan juga dengan mutasi. Inilah yang menghasilkan populasi baru. Apabila sudah ditemukan populasi baru, ini sudah menjawab permasalahan. Nah, itu dia. Secara ringkas memang ini sangat mudah ya. Populasi yang dimaksud di sini adalah peran sebagai representasi dari segala kemungkinan solusi. Populasi di situ sudah terkumpul semuanya. Kumpulan individual populasi merupakan multiset dari genotype. Genotype tadi bagian dari kromosom. Genotype itu sejumlah karakter yang diwariskan namun tetap terkandung dari seluruh proses reproduksi. Jika populasi kecil tadi kurang bagus ya, jika terlalu besar juga akan memakan waktu untuk reproduksinya. Evolutionary computing memiliki kemampuan optimasi powerful meski dengan ukuran populasi yang relatif kecil. Jadi ini secara garis besar pembahasan kita untuk algoritma genetika ini ya. Ada yang mau ditanyakan? Masih ada waktu sebelum dilanjut? Ada yang mau ditanyakan? Mana tadi ya? Sebentar. Permasalahan yang tadi sebentar. Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Untuk tugas yang minggu lalu, yang kelompok, ya. Itu kelompoknya itu kayak mana, Bu? Kami sendiri kan yang menentukan. Tapi ya. kami kelompok keberapanya itu kan belum ada kepastiannya. Kenapa? Kelompoknya kan dimulai dari kelompok 1. Sementara kan kelompoknya itu belum jelas gitu loh. Apanya kurang jelas? Aku tanya ke Komting juga belum ada yang ngajukan. Ya udah gini aja, kalau misalnya kamu udah ketemu temanmu, udah ada 4 orang atau 5 atau 3, ya udah bilang Komting, kelompokku, kelompok Angga dan kawan-kawan anggota ini, udah cukup. Kalau yang lain nggak mau tahu tidak masalah. Dimulai dari 1 lah berarti gitu, nggak bisa Iya. Jadi misalnya kamu hanya ya kalau yang ada 3 orang karena minimal 3 atau berapa? 3 ya misalnya, ya udah Komting kami ini kelompokku, udah gitu aja. Jadi kalau misalnya ada yang mau ikut dan kamu mengizinkan ya silakan, kan gitu kan. Namun kalau misalnya kalau misalnya ada yang tidak mau tahu, tidak masalah juga buat Ibu. Ya tinggal kita berbicara di akhir penilaian. Nah itu dia. Jadi tidak ada di sini tidak ada harus ini harus itu. Memang ada keharusan dari Ibu, tapi kalau kamu misalnya respon sangat bagus ya. Kalaupun hasilnya nanti mencapai tidak mencapai itu urusan nanti. Yang penting kan di awal sudah kan nggak Ibu haruskan harus ini harus itu enggak kan. Yang penting kan kamu mengikuti dan kamu bisa yang setahu kamu kan gitu kan. Itu dia. Ini pun Bu kami tidak ada yang mau berkelompok dengan saya, hanya sendiri aja. Laporkan ke Komting. Tapi kalau ada yang minta join ke kamu ya silakanlah berbuka diri kan begitu kan. Supaya ada ya karena kan ini kan kalian kan kalian kan rata-rata udah pada bekerja, kemudian waktu pun tidak waktu pun kan kalian pun harus bagi-bagi waktu, ya itu dia. Pintar-pintar kalian aja bagaimana membuatkannya. Yang penting kan kalau Ibu kalian ada sedikit pengetahuan mengenai materi yang kita bagikan ini, gitu dia. Jadi yang lain tolong ya, kalau misalnya kamu merasa, aduh saya kurang paham, ya nggak apa-apa. Misalnya itu kan namanya grup. Saya yang belum ada kelompoknya, tolong izininlah saya